Kalau di part pertama gue ada share opini gue tentang iPhone X, XS, dan juga XR untuk pemakaian di tahun 2022. Nah, kalau di video ini kita akan banyak bahas soal iPhone 11, 12, dan iPhone terbaru si iPhone 13. Yang jujur gue ngerasa iPhone 13 ini menjadi iPhone baru yang paling worth it nih. Kira-kira apa aja ya alasan gue ngomong kayak gitu? Kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, alasan pertama kenapa iPhone 13 ini gue rasa menjadi iPhone paling worth it nih untuk iPhone baru adalah pertama dari segi desain dan layarnya. Untuk desainnya iPhone 13 ini sudah sama seperti iPhone 12 dan 13 Pro dan juga 12 Pro yang sudah menggunakan model boxy design gitu yang lebih cakep dan lebih enak ketika digrip di tangan. Dan desain kamera bumpnya ini lebih ikonik aja sih, lebih bisa dikenali bahwa ini adalah iPhone seri terbaru. Terutama apabila dibandingkan dengan 11 dan 12 yang meskipun keduanya sudah memiliki dua lensa, tapi modelnya nih kerasa beda banget sih. Selain itu dari segi layar juga bezel atau poni si iPhone 13 ini sama seperti iPhone 13 Pro dan Pro Max, dia memiliki rasio yang lebih kecil sehingga proporsi layar di dalam badannya itu jadi kerasa lebih luas. Meskipun kalau dibandingin dengan yang seri Pro dan Pro Max yang sudah menggunakan ProMotion 120Hz, iPhone 13 ini masih sama sih seperti iPhone 11, 12, dan 12 Pro Max yang masih menggunakan 60Hz refresh rate. Yang menurut gue itu nggak terlalu jadi permasalahan besar ya, karena dengan 60Hz sekalipun untuk gaming dan kebutuhan sehari-hari itu tuh masih terasa sangat cukup. Dari segi grip di tangan, iPhone 13 dan 12 ini rasanya mirip-mirip ya, karena memang dari segi dimensi, bobot, dan juga bentuk, ini tuh memang 11-12 sih. Atau mungkin tepatnya 12-13 kali ya. Nah, lain halnya dengan iPhone 11 yang kerasa lebih bulky di tangan, dia tuh mirip kayak dimensinya iPhone XR, menyebabkan reachability ketika digunakan dalam satu tangan itu nggak senyaman ketika menggunakan si iPhone 13 maupun iPhone 12. Selain itu, untuk bagian bezel di layarnya, si iPhone 11 ini tuh kerasa lebih tebal dibandingkan iPhone yang 12 dan 13, yang menyebabkan rasanya kurang lega aja gitu ketika digunakan untuk nonton film mungkin ataukah bersosial media. Jadi untuk personal preference gua sih iPhone 12 atau 13 itu adalah yang paling enak dari segi layar dan juga build quality-nya. Alasan kedua adalah dari segi performance-nya, yang mana A13 ini sudah dibekali dengan chipset A15 Bionic sama seperti 13 Pro dan juga Pro Max keluaran terbaru tahun ini. Dan dari segi performanya nggak terlalu beda ya, bahkan nggak ada perbedaan signifikan apabila dibandingkan dengan yang 13 Pro maupun 13 Pro Max. Sementara kalau dari segi benchmark testnya sendiri, iPhone 13 ini tentunya jauh lebih tinggi ya apabila dibandingkan dengan iPhone 11 dan juga iPhone 12. Yang mana itu terasa ketika digunakan untuk bermain game, terutama game Genshin Impact. Meskipun sebetulnya nggak yang terlalu signifikan ya kalau dibandingkan dengan 11 dan 12 ini untuk segi performa gamingnya. Ketiganya by default sudah support di settingan high 30 fps, dan gue coba main ketiganya ini dipentokin di graphic setting yang tertinggi dan FPS-nya dinaikin ke 60. Performanya tuh baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali. Meskipun ketiganya kalau dibandingkan dengan yang 10, 10S, dan juga 10R yang kita review di video sebelumnya, tidak ada kenaikan suhu yang signifikan sih dari ketiga iPhone ini. Kalau untuk pemakaian sehari-hari sih tentunya udah pasti lebih lancar lagi ya, baik itu untuk balas chat, balas email, sosial media, kemudian sedikit gaming yang lebih ringan atau mungkin nonton. Mau 11, 12, dan 13 ini kerasa oke banget. Tapi yang gua rasain ketika untuk membuka aplikasi, nggak tahu kenapa di iPhone 13 ini tuh sedikit lebih lancar dan lebih cepat dibandingkan yang 11 dan 12.
Yang menjadi poin penting menurut gue dari segi chipset dan performance justru adalah dari segi pemakaian jangka panjang. Nah, mengingat iPhone itu kan biasanya ngasih umur sebuah device sekitar 5-6 tahun, jadi kurang lebih iPhone 13 ini akan masih support update iOS-nya di sekitar 5-6 tahun ke depan. Sementara untuk yang iPhone 12 ini kurang lebih di sekitar 4-5 tahun, dan untuk yang iPhone 11 ini kurang lebih di sekitar 3-4 tahun ke depan. Sebelumnya gue mau ngucapin dulu terima kasih nih buat Kamar Gadget yang udah minjemin gue iPhone ini untuk di-review. Dan buat teman-teman yang lagi cari iPhone second ya terutama, gue highly recommend banget nih barang-barang dari Kamar Gadget. Karena menurut gue mereka ngasih banyak benefit. Mulai dari pelayanannya yang aman dan juga nyaman, kemudian kondisi iPhone-nya juga selain mulus, dia juga original nih. Paling kalau ada yang diganti pun itu hanya baterainya aja. Dan yang paling epic, kalian kalau beli di Kamar Gadget, itu tuh dapat garansi servis gratis 1 tahun, dan garansi tukar baru 1 bulan kalau unitnya bermasalah. Dan pastinya Kamar Gadget juga ada offline store, jadi kalau ada apa-apa akan lebih enak. So, langsung aja cek Instagramnya di @kamargadget, atau kunjungi offline store-nya di Jalan Sidomukti. Alasan ketiga adalah dari segi performa kameranya nih. Si iPhone 13 ini basically karena dia lebih baru dan seri sama seperti Pro dan Pro Max, 13 Pro dan Pro Max maksudnya. Jadi dia juga memiliki fitur-fitur tambahan seperti Cinematic Modes. Yang hasilnya apabila dibandingkan dengan yang 13 Pro maupun Pro Max sekalipun, itu tuh gua rasa nggak ada bedanya ya. Perbedaannya paling hanya dari segi formats, yang mana kalau untuk yang seri Pro dan juga Pro Max, itu tuh mereka sudah support untuk kayak foto di Apple Pro RAW, kemudian misalnya untuk videonya mereka punya format Pro Resolution, yang mana itu menurut gua sih nggak terlalu menjadi value tambahan ya, untuk kebanyakan orang. Tapi kalau memang misalnya teman-teman adalah seorang content creator yang sangat mementingkan format Pro, itu kayaknya kalian mending langsung ambil yang Pro atau Pro Max kalian dibandingkan yang 13 ini. Nah, sayangnya untuk fitur seperti tadi, Cinematic itu tidak dimiliki ya, baik di iPhone 11 maupun iPhone 12, yang bikin value mereka tuh agak di bawah si iPhone 13 ini sih. Meskipun kalau secara spesifikasi kamera masih mirip-mirip aja ya, keduanya sudah memiliki 2 lensa, 1 wide dan 1 ultra wide. Kemudian dari segi hasil foto jepretannya, baik itu di daylight juga ini masih kerasa banget, tonality-nya mirip, dynamic range-nya juga dapat, sharpness dan detailnya juga masih mirip-mirip. Yang sedikit kerasa beda itu dari segi performance di low light-nya. Yang mana kalau dari segi low light, gue rasain sih iPhone 12 dan iPhone 13 ini lebih improve ya dibandingkan si iPhone 11. Meskipun nggak yang signifikan banget sih perbedaan antara ketiganya. Tapi tetap ya, karena si iPhone 13 ini memiliki ukuran lensa yang lebih besar dan juga kamera bump yang sedikit agak lebih tebal, jadi hasilnya akan lebih maksimal untuk menangkap cahaya di luar dan memproses si hasil fotonya itu. Nah, yang paling kerasa beda itu adalah dari segi stabilisasinya sih, terutama untuk video. Yang mana waktu itu gue ngetes lagi jalan ke Jakarta sama si Bro Halid dan Bro Dani untuk event Papi yang mungkin kalian sudah tonton. Dan di tengah perjalanan gue coba ngerekam timelapse menggunakan iPhone 12 dan juga iPhone 13 ini dalam kondisi malam di dalam kendaraan, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, itu tadi kurang lebih hasil-hasil dari kamera belakang atau main kameranya si iPhone 11, 12, dan 13 ini ya. Sekarang kita langsung lihat deh untuk hasil kamera depannya seperti apa. Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman video dari kamera depan iPhone 11 dalam kondisi low light. Sekarang kita coba dalam kondisi tambahan lampu studio. Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman video dari kamera depan iPhone 11 dalam kondisi penerangan lampu studio.
Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman video dari kamera depan iPhone 12 dalam kondisi low light. Sekarang kita coba dibandingkan jika menggunakan satu lampu tambahan. Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman video dari kamera depan iPhone 12 dalam kondisi penerangan lampu studio. Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman video dari kamera depan iPhone 13 dalam kondisi low light. Sekarang kita coba nyalakan dulu ya lampu utamanya. Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman video kamera depan dari iPhone 13 dalam kondisi lampu studio. Kok kondisi? Ya itulah pokoknya. Kita masuk ke alasan berikutnya nih, yaitu dari segi daya tahan baterai. Meskipun untuk spesifikasi kapasitas baterainya nggak terlalu beda jauh ya, antara 11, 12, dan 13 ini, tapi untuk segi performa, gua rasain ini jauh lebih unggul ya dibandingkan 11 dan 12. Gua bisa dapat untuk daily use pemakaian sosial media, kemudian balas chat, dan lain-lain, productivity, sedikit gaming, itu tuh kurang lebih di 16 jam. Sementara kalau untuk yang 12 dan 11 ini paling di sekitar 12-14 jam untuk screen on time-nya. Dan bahkan si iPhone 13 ini waktu kemarin ke Jakarta, gua nyalain dia jadi hotspot, kemudian pakai GPS Maps, kemudian sedikit-sedikit ngambil foto dan video. Itu tuh kurang lebih dapet sekitar screen on time 10 jam gitu deh dengan kondisi seperti tadi. Ya, tapi mungkin memang ada sedikit perbedaan dikarenakan kondisi baterai health-nya, yang mana ini adalah beneran iPhone baru BNIB dengan kondisi baterai health 100%. Kalau untuk iPhone 11 dan 12 ini tuh di 90 sama 87%-an gitu deh kalau nggak salah sih kondisi baterai health-nya. Yang mana dengan kondisi baterai seperti itu dari hasil extreme draining test gua sih ya, dengan kondisi nonton nonstop Netflix di 50% brightness dan 100% volume, setelah 1 jam iPhone 11 turun jadi 84%, 12 turun jadi 82%, 13 turun menjadi 88%. Terus gue coba gaspol lagi, dilanjutin sampai di 3 jam, iPhone 11 ini turun ke 35%, 12 turun ke 38%, sementara iPhone 13 masih bertahan di atas 57%. Dan akhirnya setelah 5 jam 2 menit, iPhone 12 KO duluan, dan disusul 10 menit kemudian dengan iPhone 11 di 5 jam 12 menit, sementara iPhone 13 masih tersisa 27%. Yang akhirnya gue lanjutin terus draining testnya, dan iPhone 13 itu habis di sekitar 7 jam plus 1 menit, 2 menit gitu deh. Yang harusnya sih misalnya kondisi volumenya diturunin dan pengetesan gua sama dengan yang iPhone 13 Pro dan Pro Max, itu mungkin akan dapat sih tetap di sekitar 12-13 jam screen on time non-stopnya. Nah, alasan terakhir kenapa iPhone 13 ini menjadi iPhone yang paling worth it untuk sebuah iPhone baru adalah dari segi pricing atau harganya. Gak tau kenapa Apple yang biasanya cuma ngasih storage 64GB untuk iPhone base model seperti 11 dan 12 ini, dia ternyata nggak tahu kerasukan apa ya, setan filantropis kali. Jadi dia tuh ngasih 128 storage di iPhone 13 ini. Ya menurut gue dengan 128GB untuk kebutuhan daily itu sangat lebih dari cukup ya. Kecuali mungkin kalau teman-teman memang sering jepret-jepret video dan bikin konten TikTok gitu, itu mungkin akan lebih nyaman di sekitar 256GB sih. Nah, dengan kapasitas 128GB, iPhone 13 ini gue cek di iBox itu dibanderol di harga 14.999.000. Which is itu surprisingly sama dengan harga iPhone 12 dan 11 ketika mereka awal baru keluar. Sementara untuk iPhone 11 yang storage 64-nya ini barunya 9 jutaan, second-nya di 7,4 jutaan. Kalau di yang storage 128-nya ini barunya 10,4 juta dan second-nya di 8,4 juta. Dan untuk yang iPhone 12 ini yang storage 64-nya start dari 12,4, second-nya di 10 jutaan. Sementara untuk yang storage 128 sama seperti yang iPhone 13 base model, barunya tuh di 14,4, which is hanya beda 500.000 doang dengan yang iPhone 13. So, ya itu tadi 5 poin alasan kenapa iPhone 13 ini gua rasa menjadi iPhone paling worth it untuk sebuah iPhone baru. Karena dari segi price to value-nya tuh lebih dapat aja sih dibandingkan yang 11 maupun 12. Bahkan dengan yang seri Pro-nya sekalipun. Tapi kan masalahnya nggak semua orang juga ya punya budget untuk membeli sebuah iPhone baru. Nah, dari 2 part video yang kita bahas kemarin, termasuk yang kali ini, kira-kira yang mana dong iPhone yang lebih worth untuk dibeli di tahun 2022? Apakah iPhone X, XS, XR,
11, 12, atau mungkin yang 13. Intinya sih untuk teman-teman yang lagi nyari iPhone baru nih ya, yang beneran BNIB untuk pemakaian tahun 2022 sampai let's say 4-5 tahun ke depan, first recommendation gua tentunya adalah si iPhone 13 ini. Kemudian kalau nggak kalian bisa lari ke yang iPhone 11 atau mungkin ke iPhone SE yang second gen 2020. Sementara kalau teman-teman budgetnya terbatas dan lebih milih untuk mencari iPhone second, rekomendasi gue jatuh ke iPhone 11, iPhone XS dan juga XR, dan juga si iPhone SE 2020. Dan sebaiknya jangan investasi ke iPhone X sih di tahun ini, karena mungkin pemakaiannya hanya sekitar 2-3 tahun ke depan. Plus kalau untuk iPhone 12, meskipun secara performance dia juga bagus ya, dan masih mengimbangi iPhone 13, tapi price to value yang didapat itu agak kurang pas aja sih tahun ini. Jadi gue sarankan kalau teman-teman ngincarnya iPhone 12, mending tunggu tahun depan deh, karena pasti harganya akan turun ke kurang lebih kisaran di iPhone 11 sekarang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem, and until next time, stay humble and